Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wal 'ashr inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu telah merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, dan orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kebenaran, dan orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kesabaran. Setiap orang di muka bumi ini diberi waktu oleh Allah 24 jam. Orang kaya waktunya 24 jam sehari, orang-orang miskin 24 jam sehari, orang dewasa 24 jam sehari, anak-anak 24 jam juga sehari. Tapi gak semuanya dari kita itu bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Bahkan seperti suara Al-Asr tadi dibilang bahwa manusia itu merugi atas waktunya sendiri. Tapi tenang, gak semuanya orang merugi atas waktunya. Kalau Allah memberikan keringanan supaya menjadi orang-orang yang beruntung atas waktunya. Mau jadi orang-orang yang beruntung atas waktunya? Mau tahu caranya? Itu lagi yang bilang. Nah, caranya itu ada 4. Aku yakin semuanya bisa. Yang pertama, menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kebenaran. Yang keempat, menjadi orang-orang yang mengingatkan, selalu mengingatkan dalam kesabaran. Apa sih ciri-ciri orang beriman itu? Siapa yang bilang? Ayo saya. Kamu orang beriman? Orang beriman? Oh. Nanti kalau sekolah di sini bisa jadi anak-anak yang beriman. Bisa. Ya. Ciri-ciri orang beriman itu salah satunya adalah hatinya selalu bergetar jika disebutkan nama Allah. Udah belum? Kamu udah belum? Masa sih? Terus juga selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Nih, coba kita hitung dalam waktu 24 jam sehari. Coba 24 jam lama atau sebentar? Lama nih, coba kita hitung ya. Kira-kira kalau dalam satu hari berapa kali salatnya? Nah, salat apa aja yuk? Yang pertama? Terus? Ya, benar. Itu kira-kira dalam sehari untuk 5 kali sholat, 5 waktu sholat itu sejam, 1 jam. Tapi kayaknya kalau anak-anak nih enggak deh, sholatnya kan gitu kan, ya kan? Kalau kayak gitu sih gak sejam paling ya, setengah jam sehari paling, setengah jam. Kayak gitu gak boleh, harus khusyuk, harus fokus. Jadi kalau kalian serius, hitung-hitungnya kira-kira 1 jam lah. Itu buat berzikir, berdoa, wudhu dan segala macam. Untuk sekolah kalau aku kira-kira 9 jam sama. Terus kalau untuk tidur malam 8 jam. Untuk makan, minum, perjalanan ke sekolah, pulang pergi, istirahat yang kurang lebih 4 jam. Nah, kalau untuk main biasanya berapa jam nih? 2 jam biasanya. Bayangin, dari semuanya tenang. Dari 24 jam tadi cuma ada 1 jam bahkan kurang ini untuk beribadah kepada Allah. Coba perbandingannya 24 jam sama 1 jam itu banyak atau sedikit? Banyak kan? Sehari kita 24 jam, tapi kita sholat sehari itu kira-kira cuma 1 jam. Sedikit kan? Sedikit banget. Nah terus gimana caranya supaya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 24 jam? Ada yang mau tahu? Caranya itu gampang banget. Selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu doang. Selalu ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selalu menyiapkan semua perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, tapi kalau 24 jam terlalu lama, aku nggak bisa kak kalau 24 jam. Oke, jangan 24 jam deh, 1 jam. Tuh udah aku ringanin 1 jam untuk berbuat kebaikan. Selalu ingat sama Allah dimanapun kalian berada, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu menghindari apapun yang dilarang, selalu mendekati apapun yang disuruh. Tapi kak 1 jam bagi aku juga masih lama. Kalau buat beribadah sama Allah, kayaknya 1 jam masih lama deh. Oke, aku diskon lagi jadi cuma 5 menit. Tuh, sebentar kan? Sebentar 5 menit. Jadi dalam waktu 5 menit itu kalian harus selalu beribadah dan mengingat kepada Allah. Itu aja, itu sangat sederhana banget. Jadi kemanapun dalam 5 menit nih, kalian selalu merasa diikuti oleh Allah, kalian selalu merasa bersama Allah sangat dekat sekali, kalian selalu menjauhi larangannya, gak boleh bandel. Nah, kayak gitu aja tuh, dalam 5 menit. Nanti kalau kalian udah bisa 5 menit, nanti ditambah lagi, dicoba, sampai nantinya kalian berhasil mendapatkan waktu 1 jam dari 5 menit tadi. Kalau udah bisa 1 jam, latihan lagi, coba lagi, terus. Sampai nanti kalian bisa terus, sampai nanti akhirnya kalian bisa terus sampai 24 jam. Bahkan nanti kalau kalian udah bisa tidur, kalian pun tidur, enak kan tidur enak? Itu bisa jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan saya. Gini, aku punya perumpamaan yang lebih sederhana. Ada yang suka main game online komputer? Jujur. Biasanya ini di belakang kurang tinggi nih kayaknya di belakang kata-kata dulu. Kurang tinggi deh. Jadi kalau nih jujur, kalau kalian lagi main game komputer 1 jam itu lama atau sebentar? Masa sih? Sebentar kan? Orang sampai lupa makan, lupa sholat, sebentar kan? Tuh, sebentar. Kalau kalian main game 1 jam, udah sejam aja taunya udah mampir tiba-tiba. Tapi coba kalau kalian baca Al-Quran, baca Iqra 10 menit, 5 menit aja udah kerasa lama banget kan? Nah, tau gak kenapa? Itu karena kalian ngelakuinnya gak senang. Main game komputer senang gak? Nah, 1 jam aja kerasa sebentar. Nah, kalau kalian baca Al-Quran 5 menit aja udah capek, udah males, bilang udah ngantuk, begitu main komputer 2 jam kagak ada ngantuk-ngantuknya, gimana gitu? Jadi kalian gak cinta, kalian belum suka. Nah, gimana caranya? Kita harus belajar mencintai semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku senang untuk menghibur semuanya. Aku senang untuk berbagi pengalaman dengan semuanya. Jadi gak kerasa dengan waktu 1 jam. Seperti kalian tadi, gak kerasa kan main komputer 1 jam? Nah, kayak gitu, sama aja rasanya. Kalau 1 jam gak kerasa, kalau kalian makin enjoy baca Quran, enjoy sholatnya, itu kalau kalian sholatnya lama, tapi serius ya, doa lama-lama diulang. Ya gitu. Jadi kalian tuh pasti terasa sebentar. Terus ya, kalau kayak gitu dibilangkan namanya fokus. Dari awal kamu masuk sampai nanti pulang sekolah, kalau kamu lagi dijelasin sama guru, kamu perhatiin, baik-baik perhatiin. Kalau kamu gak ngerti, tanya sejelas-jelasnya jelas. Kamu tanya benar-benar, ini kenapa begini? Kenapa A sama B jadinya C? Kenapa A sama dengan Z sama dengan X? Kamu tanya sampai kamu benar-benar paham, sampai kamu benar-benar masuk itu materi yang dalam kamu. Nah nanti, kan pulang sekolah kadang-kadang suka capek banget tuh. Kamu istirahat aja, tidur siang. Nanti malamnya kamu gak usah belajar terlalu keras di sekolah. Kamu cuma sedikit aja tadi belajar apa, sedikit. Terus intip besok kira-kira mau belajar apa, beresin buku. Nah nanti kebesokannya kamu begitu lagi, dari pagi sampai siang kamu serius. Kalau waktunya sekolah, serius sekolah. Waktunya istirahat, serius istirahat. Waktunya kamu main, serius untuk main. Waktunya makan. Jangan ngobrol sama teman, jangan lari-larian. Kalau makan, belajar. Patuhi semua peraturan yang ada. Jadi siapa yang mau jadi orang beriman di sini? Semuanya pasti mau. Nah kurang lebih seperti itu caranya jadi orang beriman. Pertama, pokoknya tadi dari 5 menit selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kedua, selalu melihatkan apapun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu mau belajar seperti tadi. Dan keempat, kurangi main gamenya. Oke, buat semuanya deh, jangan terlalu sering di depan komputer, di depan TV, ngapain. Bener kali main deh gitu keluar. Apa? Ada yang suka futsal sih, kita jangan lihat banyak yang suka futsal. Dan juga bener yang futsal sama teman-teman di rumah atau latihan juggling kayak apa kayak latihan. Atau enggak ada yang suka basket mungkin basket, olahraga lain badminton dan juga nah kayaknya kalian ajak orang tua kalian terus ayah bunda main yuk karena kalian melakukan hal-hal yang lebih positif daripada kalian di nongkrong di depan komputer. Kalian udah berhasil ya mengurangi main komputer ya, kalian udah banyak bermain di luar. Nah lagi bermain di luar tiba-tiba kedengeran suara azan. Nah kalau udah kedengeran suara azan stop dulu, misalnya lagi main komputer udah stop dulu, kalian pulang ke rumah masing-masing, kalian sholat, habis itu udah deh lakuin kegiatan-kegiatan selanjutnya dulu. Jadi ini kalau kalian udah dengar suara azan, langsung berhenti dan langsung beribadah kepada Allah. Ngerti semuanya? Ya, mungkin cuma itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan silakan coba untuk melakukannya dalam kegiatan sehari-hari dan semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.